10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat beraktivitas. Di sini saya ingin melanjutkan atau menjelaskan bagaimana teknis pengaturan UTS yang akan kita mulai besok pada hari Senin tanggal 28 September 2020 yang berakhir pada tanggal 6 Oktober 2020. Pertama kali Bapak Ibu, jadi ini adalah contoh bahwa Bapak Ibu sudah mengupload sebuah soal ke dalam aplikasi e-learning. Bapak Ibu tinggal memainkan pengaturan di sini untuk pelaksanaan UTS Bapak Ibu yang akan diselenggarakan pada minggu depan itu. Beberapa catatan. Yang pertama, bila mana Bapak Ibu mengajar dengan mapel yang sama dan kelas yang berbeda, maka Bapak Ibu cukup mengupload satu mapel tersebut dan satu soal ke dalam aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan untuk pengajar agama, PKN, kemudian matematika, dan seterusnya, ini bisa cukup mengupload satu kali soal saja untuk diberlakukan pada kelas yang lain. Kalau Bapak Ibu yang guru produktif karena mengajar lebih dari satu mapel, maka secara otomatis yang harus diupload soal adalah sebanyak mapel tersebut. Jadi misalkan si A mengajar 3 mapel dengan mapel yang berbeda pada guru produktif, maka di sini otomatis akan muncul 3 mata pelajaran. Kemudian baru kita akan berlakukan pada kelas-kelas yang baik, saya akan membahas untuk yang satu mapel untuk beberapa kelas. Saya contohkan, saya misalkan simulasi digital itu saya mengajar di 5 kelas misalkan ya. Maka pada 5 kelas tersebut ini tinggal kita melakukan pengaturan kelas mana yang akan kita dahulukan untuk mengadakan UTS. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, untuk UTS ini tidak akan mungkin tabrakan dengan guru yang lain. Karena apa? Karena pelaksanaan dan dalam mengerjakan UTS ini, anak akan mengerjakan pada jam harian KBM. Jadi sehingga tidak ada yang mana yang dulu, mana yang duluan, mana yang sudah. Tetapi anak tersebut mengerjakan pada saat jam KBM. Dan Bapak Ibu mengaktifkan soal ini pun juga kalau perlu itu tepat pada jam KBM-nya, sehingga nanti anak tidak mengerjakan lebih dulu. Jadi misal ya, di sini saya setting untuk kelas 10 OTKP 1. Saya pilih, kemudian saya save. Nah, maka pada pilihan kelas ini nanti di bawah akan muncul Bapak Ibu ya. Tadi kebetulan saya sudah 2 kali, saya hapus satu saja, saya ulangi. Nah, jadi di bawah ini akan tersimpan 10 OTKP 1. Ketika saya close, ini artinya pada tanggal 30 September maka ujian berlaku pada kelas 10 OTKP 1. Nah, ujian berlaku pada OTKP 1 itu pada tanggal 30 September. Kalau misalkan ini saya
web tanggal 5 Oktober, secara otomatis sekalipun ini sudah aktif, tetapi siswa belum bisa mengakses soal tersebut karena soal tersebut baru akan aktif tanggal 5. Demikian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup bermain untuk pengaturan di sini. Jadi ini kemudian kita atur. Kalau misalkan Bapak Ibu ini mengaktifkan semua, maka pengertiannya kita save dulu. Pengertiannya pada tanggal 30 September ujian ini berlaku untuk kelas yang sudah kita tetapkan tadi. Pada kelas yang sudah kita tetapkan tadi, sehingga nanti secara otomatis anak tersebut akan bisa mengakses pada tanggal tersebut dengan soal Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, pada status ujian ini masih bisa kita setting lagi Bapak Ibu. Jadi misalkan klik aktif, maka di sini itu akan ada pertanyaan apakah Anda ingin nonaktifkan ujian ini. Jadi kalau kita klik iya, maka secara otomatis walaupun kita sudah menetapkan kelas, maka soal tersebut belum bisa diakses oleh siswa karena status ujian masih kita nonaktifkan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengaktifkan sesuai dengan jam KBM. Misal Bapak Ibu di kelas 10 OTP 1 tadi itu dimulai pukul 9 ulangannya. Ya, nanti pukul 9 kurang 5 menit misalkan Bapak Ibu aktifkan saja, klik ya, kemudian klik iya. Nah, secara otomatis soal tersebut akan aktif di akun siswa pada tanggal tersebut di jam tersebut. Nah, jadi ini fungsinya Bapak Ibu untuk mengendalikan penuh daripada kegiatan UTS ini. Jadi yang bermain operatornya adalah Bapak Ibu, ya. Panitianya adalah Bapak Ibu sendiri, ya, dengan mengendalikan pada pengaturan-pengaturan yang ada di sini. Ya. Jadi nanti kalau misalkan waktunya sudah habis, ya, Bapak Ibu klik aja di nonaktifkan soal. Jadi nanti yang siswa yang belum melaksanakan ulangan pada jam yang sudah ditentukan, pada jam KBM pengertian saya, ya, maka nanti anak akan minta pada Bapak Ibu, misalkan lapor Bapak atau Ibu saya belum ulangan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengaktifkan di sini lagi. Nah, jadi seperti itu. Termasuk kelas Bapak Ibu. Jadi ini silakan bisa dikondisikan. Jadi memang Bapak Ibu harus mengatur satu-satu. Nah, pengaturannya di sini. Jadi tidak bisa Bapak Ibu langsung disetting semuanya kemudian tinggal tidur, tidak bisa. Jadi harus Bapak Ibu pantau pelaksanaannya pada jam tersebut. Kalau misalkan ini sudah diaktifkan pada tanggal 30 September, maka dalam satu hari tersebut soal ini akan aktif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bermainnya di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengatur misalkan dari 3 kelas yang sama, kita atur kebetulan dari 3 kelas itu harinya beda. Ya, misalkan kelas yang pertama itu di tanggal 1, kelas yang kedua itu di tanggal 2, kelas ketiga itu ada di tanggal 3. Ya, maka nanti Bapak Ibu cukup melakukan upload soal lagi, ya,
upload soal lagi. Di sini ya, kita tentukan langsung kelasnya, misalkan ya. Penilaian tengah semester, anggap aja begitu Bapak Ibu. Kemudian tanggalnya tentukan sekalian, waktu ya 00:45. Jumlah soalnya berapa tadi misalkan ya. Soal acak, simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, anggap aja ini soal sudah saya upload ya, sehingga pilihan kelas itu kita tetapkan untuk kelas 10 OTKP 2. Kemudian kita close. Artinya kalau misalkan kita mengajar 3 kelas ya, ini nanti ada 3. Kemudian pilihan kelas juga kita tentukan di kelas satu-satu. Ini AP1, ini AP2, nanti mungkin ada AP3. Nah, tinggal kita bermain pada tutup dan aktif. Sementara ini posisinya sedang kita nonaktifkan. Nanti ketika sudah datang waktunya ya, pada jamnya ya kita aktifkan saja. Seperti ini. Jadi ini posisi aktif. Tapi kalau kita aktifkan lebih awal, maka nanti pemberlakuan ulangan ini ketika tanggal 30 September pukul 00, maka notifikasi ini sudah muncul ke akun siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengaturannya tetap pengendali penuhnya adalah Bapak Ibu. Sekali lagi, cukup bermain di tanggal, kemudian di kelas ya, di tanggal, kemudian di kelas, kemudian di tutup dan aktif ya, Bapak Ibu tinggal mengatur di sini. Sekali lagi, untuk waktunya itu adalah mengikuti jam KBM. Jadi ini seperti ulangan harian Bapak Ibu ya, jadi ini seperti ulangan harian yang kita buat terstruktur di aplikasi e-learning ya. Nanti arsip Bapak Ibu ini terdokumen di aplikasi e-learning ini, sehingga kalau misalkan nanti itu kepentingan akreditasi ya, itu kita bisa punya bukti bahwa kita sudah melaksanakan UTS. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekilas penjelasan saya terkait pengaturan dan setting waktu dan pelaksanaan UTS. Sekali lagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.